Kita tahu bersama kisah tentang Ayub, seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, yang diuji Tuhan dengan memberi ia penderitaan yang luar biasa sebagai ujian imannya. Dan ada masa ketika pada akhirnya Ayub melayangkan gugatan kepada Allah. Maka Ayub telah bertindak seolah ia mengerti masalah penderitaannya adalah masalah dengan Tuhan. Namun sebaliknya Allah mempertanyakan hak Ayub menggugat dia. Siapakah Ayub dibandingkan dengan Allah sang pencipta segalanya? Allah kemudian memberi pertanyaan, di manakah Ayub ketika alam semesta dan segala isinya diciptakan? Dalam penjelasan di Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 41, Allah memberi jawab kepada Ayub yang mulai ragu dengan kemahakuasaannya, dan dalam beberapa pertanyaan itu ada beberapa rujukan menarik tentang rasi bintang dan objek astronomi, khususnya dalam ayat 31 dan 32, menyebutkan beberapa rasi bintang yang penting dalam konteks astronomi. Berikut adalah penjelasan tentang 3 rasi bintang dan ciri khasnya yang nantinya bisa dibuktikan oleh sains. Sedangkan Ayub yang menulis tentang kitab ini pada saat itu tidak mengetahuinya. Ayo kita belajar bersama di Ayo Cari Tahu. Yang pertama, rasi bintang Kartika atau Pleiades, sebuah gugus bintang yang terlihat seperti kelompok kecil bintang yang dekat satu sama lain di rasi Taurus. Pleiades dalam kebudayaan Yunani dikenal juga sebagai 7 saudara, karena biasanya 7 bintang yang paling terang dapat terlihat dengan mata telanjang. Gugus bintang Pleiades merupakan salah satu objek paling menarik di langit malam, tidak hanya karena kecerahan dan keteraturannya, tetapi juga karena kaya akan sejarah dan makna budaya di seluruh dunia. Di Jepang, rasi bintang ini dikenal sebagai Subaru, yang juga menjadi inspirasi nama merek mobil terkenal. Dalam mitologi Norse, rasi bintang ini disebut Freya's Hands. Dan dalam kebudayaan Maya dan Aztec, Pleiades dianggap penting dalam perhitungan kalender dan upacara keagamaan. Lalu apa kata Alkitab mengenai Pleiades ini? Dalam Ayub pasal 38 ayat 31, Allah berfirman, "Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika?" Atau dalam bahasa Indonesia terjemahan lama, dapatkah engkau mengikat bintang Kartika yang elok itu? Kata memberkas atau mengikat ini dapat dibuktikan oleh sains, di mana kalau kita melihat dengan mata telanjang, rasi ini terdiri dari 7 bintang yang terang. Tetapi sebenarnya gugus ini terdiri dari 250 bintang yang bergerak secara bersamaan. Isabel Lewis dari Observatorium Angkatan Laut Amerika Serikat dikutip dalam Philip L. Knox dalam Wonder Words, mengatakan para astronom telah mengidentifikasi 250 bintang sebagai anggota sebenarnya dari kelompok ini. Semuanya berbagi gerakan yang sama dan melayang melalui ruang angkasa ke arah yang sama. Bagaimana Ayub tahu tentang ini? Teknologi pada saat itu belum bisa menjelaskan fenomena ini, tetapi Allah menyingkapkannya kepada Ayub untuk dicatat bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Yang kedua, rasi bintang belantik atau Orion. Rasi bintang Orion adalah salah satu rasi bintang yang paling dikenal dan mudah dikenali di langit malam. Terletak di ekuator langit, Orion dapat dilihat dari hampir seluruh penjuru dunia. Orion dikenal karena bentuknya yang menyerupai seorang pemburu dengan sabuk yang terdiri dari 3 bintang sejajar di tengahnya. Dalam mitologi Yunani, Orion adalah seorang pemburu besar yang menurut berbagai versi dibunuh oleh kalajengking atau rasi bintang Scorpio atau oleh panah dari Artemis. Di kebudayaan Mesir, rasi bintang ini dianggap mewakili Osiris, dewa kehidupan setelah kematian dan kebangkitan. Dan banyak budaya kuno memiliki cerita dan mitos yang berkaitan dengan Orion, mengingat rasi ini sangat menonjol di langit malam. Lalu apa kata Alkitab tentang rasi bintang ini? Masih di ayat 31, Allah berfirman, "Dan dapatkah engkau membuka belenggu bintang belantik?" Kata membuka belenggu ini diterjemahkan dalam King James Version sebagai loose the bands atau membuka pita. Pita yang dimaksud ini adalah sabuk
atau 3 bintang yang berbaris sejajar dan memiliki ciri khas utama dari rasi bintang Orion, yaitu Mintaka, Alnilam, dan Alnitak. Gareth P. Serviss, seorang astronom terkenal, menulis tentang pita Orion dalam bukunya Curiosities of the Sky. Seiring berjalannya waktu, 2 bintang di sebelah kanan, Mintaka dan Alnilam, akan saling mendekat dan membentuk kembaran yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun bintang ketiga, Alnitak, akan menjauh ke arah timur, sehingga sabuk itu tidak akan ada lagi. Berbeda dengan gugus Pleiades, bintang-bintang di pita Orion tidak memiliki lintasan yang sama. Seiring berjalannya waktu, sabuk Orion akan terlepas, persis seperti yang difirmankan Tuhan kepada Ayub. Yang terakhir, rasi bintang biduk atau Arcturus. Arcturus adalah bintang paling terang di rasi bintang Bootes dan merupakan salah satu bintang paling terang di langit malam. Arcturus adalah salah satu bintang paling menarik dan penting di langit malam, baik dari segi keindahan visual maupun dari sudut pandang astronomi dan budaya. Kecerahan, warna, dan posisinya membuatnya mudah dikenali dan penting dalam berbagai konteks historis dan ilmiah. Arcturus digunakan oleh berbagai peradaban kuno untuk navigasi dan penanda musim, dan juga sering disebut dalam literatur dan karya seni sebagai simbol kedamaian dan penjagaan. Dalam Ayub pasal 38 ayat 32, di bagian akhir Allah berfirman, "Dapatkah engkau memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya?" Tuhan menggambarkan biduk atau Arcturus, salah satu bintang paling terang di langit malam, memiliki pengiring atau dalam bahasa Inggrisnya suns, dan dibuktikan bahwa meskipun Arcturus pada zaman dahulu tampak sebagai bintang tunggal, pada tahun 1971 para astronom menemukan ada 52 bintang tambahan yang terhubung secara terarah dengan Arcturus, sekarang dikenal sebagai Arcturus Stream. Charles Burkhalter dari Observatorium Cabot mengatakan bahwa bintang-bintang ini adalah hukum tersendiri. Arcturus adalah salah satu matahari terhebat di alam semesta yang memiliki besar sekitar 25 kali diameter matahari dan kecerahan sekitar 170 kali lebih terang daripada matahari. Matahari kita hanya bergerak dengan kecepatan 12,5 mil per detik. Namun Arcturus bergerak dengan kecepatan 257 mil per detik. Kecepatan tinggi ini menempatkan Arcturus dalam kelas bintang yang tampaknya merupakan hukum tersendiri. Newton menyatakan kecepatan sebuah bintang yang terkendali tidak lebih dari 25 mil per detik. Tetapi Arcturus melaju dengan kecepatan 257 mil per detik. Oleh karena itu, daya tarik gabungan dari semua bintang yang kita tahu tidak dapat menghentikannya atau bahkan mengarahkannya ke jalurnya. Arcturus dan pengiringnya berada pada jalurnya masing-masing. Dalam Ayub pasal 38 ayat 32, Allah berfirman, "Dapatkah engkau memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya?" Ini menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang mempunyai kuasa untuk membimbing rasi bintang tak terkendali ini, seperti yang difirmankan dalam kitab Ayub. Alkitab, seperti yang kita semua ketahui, adalah kumpulan kitab yang ditulis berdasarkan pengilhaman dan dorongan Allah, yang mempunyai inti cerita tentang kasih-Nya yang diwujudkan dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa keseluruhan Alkitab memuat satu inti cerita yang sama. Akan tetapi Alkitab juga memberi keterangan bahwa ada hal-hal yang menjelaskan kemahakuasaan Tuhan dan ditulis bahwa Ia tidak dibatasi dengan apapun, termasuk oleh pengetahuan manusia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Ayo Cari Tahu pada saat ini. Kalau teman-teman punya usul dan saran apakah kita akan membahas apa, bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Ayo Ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo Cari Tahu.